Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru. Di video kali ini, kita akan membuat custard bread roll. Bikinnya gampang banget, tanpa ulen sama sekali, tapi bisa dapat hasil yang super lembut. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita bikin custard dulu. Siapkan susu cair full cream sebanyak 250 ml. Tuangkan ke dalam panci. Masak di api sedang, tapi tidak perlu sampai mendidih. Kita panaskan susunya hingga muncul gelembung-gelembung kecil di pinggiran pancinya. Kalau udah terlihat gelembung-gelembung di pinggiran pancinya seperti ini, matikan kompor terlebih dahulu. Dalam wadah, masukkan 1 butir telur, 50 gram gula pasir, 15 gram tepung maizena, dan 1 sendok teh pasta vanila. Nah, di sini aku lupa menambahkan sejumput garam, jadi sebaiknya jangan lupa tambahkan sejumput garam ya. Aduk sampai tercampur rata. Gak perlu sampai gulanya larut ya, cukup sampai maizenanya larut dan gak menggumpal lagi. Masukkan ke susu yang sudah dipanaskan tadi. Aduk sampai tercampur rata. Kita nyalakan lagi kompornya. Masak sambil diaduk terus hingga mengental. Ini harus terus diaduk ya, supaya nggak terbentuk lapisan gosong di dasar pancinya. Kalau sudah semakin mengental, tunggu sampai meletup-letup seperti ini. Konsistensi adonan akan lebih kental, namun tidak sekental custard pada umumnya ya. Akan lebih baik kalau kalian tunggu sekitar 2 menit setelah meletup-letup, baru kita matikan kompornya. Matikan kompor. Tuang custard ke dalam wadah. Tutup permukaannya dengan plastik wrap. Masukkan ke dalam kulkas dan biarkan dingin dan memadat terlebih dahulu, kira-kira selama 1 jam atau lebih. Langkah selanjutnya, kita buat adonan rotinya. Siapkan 125 ml susu cair hangat. Susu hangat itu susu yang dihangatkan sebelumnya tapi tidak dipanaskan sampai mendidih. Hangat-hangat kuku aja, pokoknya bentar aja. Masukkan dulu ke gelas atau wadah. Masukkan gula pasir sebanyak 45 gram atau sekitar 3 sendok makan. Aduk sampai gula pasir benar-benar larut. Kalau udah larut, masukkan 1,5 sendok teh ragi instan. Aduk sebentar aja. Kita sisihkan terlebih dahulu, biarkan terbentuk gelembung-gelembung kecil di permukaan campurannya. Dalam wadah yang cukup besar, campurkan 300 gram tepung terigu protein tinggi,
Masukkan setengah sendok teh garam. Aduk bahan kering sampai tercampur rata. Usahakan menggunakan terigu protein tinggi supaya gluten atau serat roti lebih banyak terbentuk. Walaupun tanpa ulen nantinya bisa terbentuk secara alami. Kalau pakai protein sedang itu bukan berarti nggak bisa ya. Bisa, tapi hasilnya bisa aja kurang maksimal. Semakin banyak kadar protein dari tepungnya, semakin memudahkan kita untuk membentuk serat roti tadi, walau tanpa ulen. Gitu ya teman-teman. Ambil 1 butir telur utuh, kocok lepas sebentar. Nah, ini udah cukup. Kembali ke campuran susu, gula, dan ragi. Kalau udah muncul gelembung-gelembung kecil seperti ini, tandanya raginya masih aktif. Masukkan telur yang sudah dikocok lepas tadi. Aduk hingga rata. Masukkan 45 gram margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Kondisinya bukan masih panas ya. Ini paling nggak udah hangat atau nggak suhu ruang. Ini kita aduk sebentar aja. Di bahan kering kita buat lubang atau cekungan di tengah-tengahnya seperti ini. Tuangkan bahan basah ke campuran bahan kering tepat di cekungannya. Aduk menggunakan spatula dari arah luar menuju ke arah dalam. Usahakan benar-benar diaduk sampai tercampur rata. Kalau masih ada terigu yang masih kering, seperti ini misalnya, bisa kita tambahkan sedikit saja sisa bahan basah atau susu cair. Campurkan lagi sampai membentuk adonan. Oke, ini udah selesai. Yang penting tercampur rata dan konsistensi akhir adonannya kurang lebih seperti ini. Tutup dengan cling wrap atau kain bersih. Biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. Waktu bisa bervariasi tergantung suhu sekitar. Setelah adonan mengembang 2 kali lipat, waktu yang aku butuhkan adalah sekitar 1 jam. Kempeskan adonan, pastikan udaranya benar-benar keluar semua. Letakkan di atas alas datar. Kalau memang dirasa masih lembek dan lengket seperti ini, kalian bisa taburin dulu terigu tipis-tipis di permukaan adonan atau di alas datarnya. Tapi terigunya cuma ditabur aja ya teman-teman, bukan dicampurkan ke adonannya. Bulatkan adonan. Pipihkan adonan. Pipihkan sampai ketebalan yang cukup. Kira-kira seperti ini. Ambil custard, oleskan di permukaan adonan.
Oleskan merata dan usahakan tidak terlalu banyak atau terlalu tebal mengoleskannya, karena semakin tebal akan semakin sulit untuk digulung. Gulung dari bagian ujung dengan perlahan dan hati-hati. Usahakan juga digulung saat custardnya masih dingin dan set. Karena kalau dalam kondisi tidak dingin, isiannya tuh bakalan rawan untuk bleber. Setelah selesai digulung, kita mulai potong dari bagian ujungnya. Di sini aku menggunakan gunting. Teman-teman bisa potong pakai benang atau menggunakan pisau juga bisa sebenarnya. Tapi kalau menggunakan pisau itu akan lebih sulit. Sebaiknya diberi tanda seperti ini ya, supaya hasilnya bisa kurang lebih sama besar. Susun langsung di loyang atau di cup kertas seperti ini. Lakukan sampai habis. Ini dia hasilnya, aku dapat 11 roti. Jadi dari satu resep ini bisa diatur kira-kira bakalan dapat antara 10 sampai 12 roti. Itu tergantung lagi mengatur potongannya bagaimana. Tutup dengan wrap atau kain bersih. Kita istirahatkan lagi adonannya selama kurang lebih sekitar 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Waktunya bisa bervariasi ya, tergantung suhu sekitar. Setelah 30 menit, beri olesan di permukaan rotinya. Ini aku kebetulan ada sisa telur yang dikocok lepas, jadi aku pakai itu aja. Teman-teman bisa aja oles pakai kuning telur dan 1 sendok teh susu cair. Untuk taburannya bisa bebas sesuai selera. Aku pakai kacang tanah panggang yang udah dicincang. Kalian bisa pakai almond slice, kismis, choco chips, atau apapun sesuai selera kalian. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Aku pakai oven fantasi dari Mito karena ada kipasnya, jadi ini nggak khawatir untuk memasukkan 2 loyang sekaligus. Panggang di api atas bawah suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 17-20 menit atau menyesuaikan lagi dengan oven masing-masing. Nah, ini dia hasilnya setelah matang. Kalau rollnya mau terlihat jelas, nggak perlu banyak-banyak ya memberi topping seperti ini. Ini rollnya nggak kelihatan jelas, tapi nggak apa-apa, toppingnya banyak menyesuaikan dengan seleraku. Gimana? Gampang banget kan cara bikinnya? Nambah lagi variasi roti tanpa ulen. Hasilnya lembut banget walau tanpa ulen. Custardnya creamy, manisnya pas, nggak bikin enak. Setelah dingin, simpan dalam plastik atau wadah kedap udara untuk menjaga kelembutannya. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.